Alright, salam kepada kita semua. Puji Tuhan. Hari ini kita berkumpul sekali lagi berdoa untuk perkara-perkara yang kita perlu doakan. Eh, dan untuk pengetahuan kita, dalam beberapa minggu akan datang, kita akan membuat pengumuman di mana kita akan beralih, kalau kita boleh kata beralih ke gereja. Kita akan berpikir untuk mengadakan mesbah doa di gereja secara fisikal. Mungkin sekali sekala kita dalam Zoom. Nanti kita akan pikirkan dan inform jemaat di masa-masa akan datang. Jadi walau apapun saya ingin lalukan uh, kehadiran komitmen Anda dalam mezbah doa setiap hari Selasa. Oke, baik yang juga terlibat dalam uh, YouTube, saya ucapkan terima kasih, oke, atas doa Anda semua. Oke. Malam ini kita akan berdoa. Uh, kita perlu berdoa selama kita ada di dunia ini, selama kita berada di manapun kita berada, kita perlu berdoa karena doa itu merupakan pergaulan ataupun percakapan kita dengan Tuhan, ya, sebagai Sang Pencipta kita. Kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari, ya, tidak kira masa dan waktunya. Kita perlu berdoa seperti mana kita berkata-kata dengan suami kita, istri kita, ibu bapak kita, samalah juga dengan Tuhan yang menciptakan kita. Haleluya. Mari kita siapkan diri kita sebelum kita masuk dalam doa. Dan mari kita siapkan hati kita. Saya akan pimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada malam ini atas kesempatan yang sungguh baik kami dapat hadir bersama-sama dalam platform ini. Terima kasih Tuhan, walaupun kami berada di tempat kami masing-masing, tetapi kami percaya Engkau juga hadir dimanapun kami berada. Ketika kami bersama dengan suami kami, istri kami, anak-anak kami, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati masa kami. Terlebih lagi ketika kami berdoa Tuhan, setiap permohonan doa yang kami naikkan, biarlah Tuhan yang mendengar dan memberkati doa kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan untuk hari ini, untuk terus berdoa. Dan biarlah doa-doa kami didengar dan diberkati Tuhan. Malam ini Tuhan kami serahkan juga teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Jika ada di antara mereka yang lemah tubuh, Tuhan kami utus kesembuhan ke atas tubuh mereka, ke atas pikiran mereka, ke atas jiwa mereka Tuhan. Jika ada yang sakit Tuhan, kami berdoa, kuasa Yesus, bilur-bilur Yesus, kami utus dalam nama Yesus. Tubuh mereka disembuhkan, tubuh mereka dikuatkan, tubuh mereka dibangkitkan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan. Biarlah mereka dapat beristirahat dengan baik dalam masa-masa yang mereka lalui. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan tenaga yang baru. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan Engkau bersama dengan kami. Terima kasih. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan Kau kami
bangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Saya mau kita bertepuk tangan bersama-sama. Are you ready? Come on. Lebih cepat lagi. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Serukan bersama-sama. Senada dengan surga. Alright, thank you Frankie untuk pujian yang kita dengar sama-sama. Ya. Jadi kita akan baca daripada Yesaya. Sebelum kita berdoa, saya mengajak kita membaca daripada Yesaya. Yesaya pasal 26 ayat 3. Okay. Yesaya 26 ayat 3. Ayat 3 sebut begini. Yang hatinya teguh kau jaga. Ini kata-kata daripada Yesaya. Yang hatinya teguh kau jaga dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah dia ataupun ia percaya. Artinya orang yang memiliki hati yang teguh akan diberkati Tuhan dengan damai sejahtera. Artinya ada orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan dijaga dan dikurniakan dengan damai sejahtera. Jadi ayat ini merujuk kepada hidup manusia ataupun hati manusia.
hati manusia yang teguh, hati manusia yang memiliki ciri-ciri yang dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita melihat kisah hidup Nabi Yesaya, saya catat di sini ringkas saja. Yesaya namanya berarti Tuhan adalah keselamatan. Ya. Dari nama Yesaya saja kita sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah keselamatan. Oke. Jadi tulisannya banyak sekali dikutip oleh daripada catatan di sini, banyak sekali tulisannya diperkatakan, dirujuk-rujuk oleh Yesus Kristus di dalam Perjanjian Lama. Ketika Yesus lahir, rujukan kelahiran Yesus daripada Yesaya. Okay. Jadi baik juga kematiannya, kematian Yesus dirujuk daripada kitab Yesaya. Berarti kutipan-kutipan daripada kitab Yesaya ini sangat penting, sehingga ada banyak dalam Perjanjian Baru. Okay. Secara pribadi dia tidak banyak ditulis di sini. Okay. Dia adalah bapaknya adalah Amos, dan di situ kita melihat dia mengalami kesengsaraan Nabi Yesaya ini. Okay. Jadi pada waktu dia lahir pada zaman itu, masa pelayanan Nabi Yesaya ini, dikatakan suku Yahuda merupakan bangsa ataupun suku yang fasik, suku yang kita kata berdosa di hadapan Tuhan. Hati mereka sudah menyimpang di hadapan Tuhan. Okay. Jadi mungkin sebab ini, saya coba membuat andaian, mungkin sebab ini Nabi Yesaya seringkali memberitakan tentang hati manusia, tentang pilihan Tuhan ke atas manusia. Ketika Tuhan memilih manusia, Tuhan memilih orang-orang yang memiliki hati yang baik, yang saleh kepada Tuhan. Okay. Jadi kita melihat juga kesetiaan Nabi Yesaya ini kepada Allah membuahkan banyak perkara-perkara yang luar biasa. Sehingga ketika kesetiaan, apabila dia setia kepada Tuhan, Tuhan memberkati dia, Tuhan mengabul doa Yesaya ini. Okay. Kalau kita baca daripada 2 Raja-Raja bab 20, di situ kita melihat catatan di sini, Allah mengabulkan doa Yesaya ketika matahari bergeser 10 langkah ke belakang. Wah, luar biasa. Ini satu mukjizat yang belum pernah terjadi. Ketika Nabi Yesaya ini berdoa, Tuhan dikatakan di sini membuat matahari itu bergeser. Berarti pusing balik 10 kali. 10 langkah ke belakang. Artinya back to the future. Wah, ini luar biasa. Yesaya memiliki hati yang saleh, hati yang dekat dengan Tuhan. Sehingga dalam ayat 3 ini disebut, hatinya teguh kau jaga dengan damai sejahtera. Semoga kita memiliki hati yang teguh, sehingga kita dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Okay. Jadi mari kita menjaga hati kita. Mari kita terus memelihara hati kita, melihat apa yang ada dalam hati kita, sehingga kita dapat mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Okay. Ayat yang kedua disebut, next. Kita baca ayat yang kedua. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ayat ini sedikit ada persamaan, di mana hati yang teguh akan dijagai dengan damai sejahtera. Tuhan akan menjagai dengan damai sejahtera. Dan di sini disebut jagalah hatimu. Ini tindakan kita.
jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Artinya apa yang masuk, apa yang tersimpan dalam hati kita perlu cek, kita perlu semak. Jika ada kemarahan, kebencian, kedengkian, ataupun hati kita sudah lagi tidak sungguh-sungguh dalam dengan Tuhan, maka kita perlu semak. Karena di situ disebut daripada hatimu lah terpancar kehidupan. Jika hati kita tidak baik, jika hati kita tidak dipelihara dengan baik, bagaimana hidup kita dapat mengalami kehidupan, memancarkan kehidupan? Tapi oleh itu, mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kiranya Tuhan memberkati kita supaya kita mulai menjaga hati kita, melihat apa yang masuk, melihat suasana hati kita, keadaan hati kita. Sehingga melalui hati kita dapat tenang, dapat damai, dan tidak bimbang. Sehingga kita dapat datang dekat dengan Tuhan dengan lebih lanjut. Tuhan berkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya Tuhan. Jika hati kami Tuhan sudah menjauh daripada Engkau, kami datang bertobat, mohon Roh Kudus yang memberikan semangat yang berkobar-kobar, api yang pertama-tama dalam hati kami, untuk supaya kami lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi sesama kami, dan lebih sungguh lagi dalam Tuhan. Tuhan, jika ada dalam hati kami hari ini perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan buah-buah Roh Kudus, kami berdoa Tuhan, mari Tuhan basuh hati kami, berikan hati yang baru, berikan damai, berikan sukacita, berikan sejahtera. Biarlah darah Yesus yang mencucikan hati kami, membasuh hati kami, memberikan kami hati yang baru, hati yang bersemangat, hati yang berkobar-kobar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, salam semua. Terima kasih Pastor untuk firman Tuhan yang dibawakan tadi berkenaan dengan kepentingan kita menjaga hati kita. Terima kasih sekiranya firman Tuhan itu terus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Mari kita pergi ke perkara doa. Yang pertama yaitu sesuai dengan minggu ini, yaitu persekolahan, pemulaan sisi persekolahan 2023, 2024 ya. Jadi kita melihat ini adalah sebanyak 1459. Ini sekolah rendah dengan sekolah menengah lah. Apabila ditambah seluruh Sarawak dengan jumlah hampir setengah juta ya. 416.000 pelajar tahun 1. Sehingga tingkatan 6 telah memulakan sesi pertama persekolahan mereka pada Isnin yang lepas malam, yaitu pada 11 hari bulan. Memang agak sibuk semalam saya melihatnya. Dan mari kita doakan, sama berdoa untuk anak-anak kita agar mereka diberkati sepanjang sesi persekolahan mereka. Oke, slide seterusnya. Jadi kita melihat di dalam 1 Timotius 4:12, ini satu firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua, khususnya anak-anak kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, selanjutnya. Jadi ini perkara doa kita. Oke, yang pertama, kita berdoa, doakan kejayaan akademik kanak-kanak kita. Anak-anak kita yang bersekolah dari dari tahun 1 hingga ke tahun 6, tingkatan 6 tadi, agar mereka dapat menguasai konsep-konsep baharu dengan mudah dan cemerlang dalam pelajaran mereka. Memang kita akui sekarang kurikulum kita banyak perubahan, dan anak-anak kita perlu aktif, perlu menerka dengan banyak lah, supaya mereka dapat cemerlang dalam bukan saja
mempunyai keputusan yang baik, tetapi cemerlang. Ya. Perkataan cemerlang ini cemerlang dari segi ya konektif mereka, dari segi maksudnya pemikiran, dari segi psikomotor mereka, kemahiran, dan dari segi efektif lah, maksud saya nilai ya. So konsep ini agar mereka seimbang lah. Dan kita doa juga mereka cemerlang di dalam kerohanian mereka. Doakan keselamatan dan pelindungan kanak-kanak semasa di sekolah ini penting sekali. Kita tidak mau mereka cedera ataupun kemalangan, baik itu di jalan raya ataupun di sekolah. Kita doakanlah supaya pihak-pihak pentadbir juga, pengetua, guru besar, guru-guru peka terhadap sekeliling di sekolah ya. Ini penting sekali lah. Nah, dan guru-guru kita. Dan yang kedua, yang ketiga, mohon ketabahan dan kekuatan untuk mengatasi sebarang cabaran atau kebimbangan yang mereka hadapi. Kita tengok sekarang sekolah kita memang ramai anak-anak, cukup ramai tahun ini yang tingkatan tahun 1 dan tingkatan 1. Saya memperhatikan dalam beberapa hari ini kita ke sekolah memang penuh ya. Satu kelas itu sampai 40 lebih. Jadi kita doakanlah agar anak-anak kita, guru-guru kita ada ketabahan, kekuatan untuk mengharungi cabaran ya. Dan seterusnya doakan pertumbuhan ini sangat penting untuk rohani kanak-kanak agar mereka terus berkembang dalam iman, kasih, dan pemahaman akan tujuan dalam kehidupan mereka. So, kita doakanlah khususnya melalui pelayanan ICF juga ya, Inter School Christian Fellowship yang ada di sekolah-sekolah. Kita doakan agar ada guru-guru juga rindu untuk melayani dalam ICF ini. Supaya melalui pelayanan ICF ini ramai anak-anak kita di sekolah akan mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Alright, ini perkara doa kita saya rasa. Ada lagi? Mungkin tak ada lagi? Oke. Kalau tak ada lagi, mari kita sama-sama berdoa kepada 4 perkara ini. Kita doa sama-sama ya. Kita percaya bila kita berdoa, 2-3 orang yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti bersama dengan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 ya karaba Santa Jesus. Haleluya Lord, thank you Lord Jesus. Oh raba kira Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus, Jesus. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa karena diberi kesempatan baharu, diberi peluang untuk kami bersama-sama di dalam misbah doa kami pada malam hari ini Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkaulah Raja atas segala Raja, Tuhan atas segala Alright, kita tunggu sebentar. Barangkali signal saudara kita Dr. Joshua hilang ataupun di luar. Kita terus berdoa untuk perkara ini, untuk anak-anak kita yang sedang bersekolah, sesi-sesi yang mereka akan lalui. Oke, mungkin sedikit berbeza daripada beberapa tahun lepas. Biasanya kita mula Januari, sesi permulaan. Tapi kali ini bermula Mac. Jadi kita doakan untuk sesi akademik mereka, seperti yang kita dengar baca hari ini. Maka doa kita doakan supaya mereka dapat menguasai konsep-konsep yang baru.
memang ada cabaran-cabaran, kita terus berdoa. Ya, kita tunggu. Ya. Ya, Dokter Jusa masih connecting. Kita doakan juga supaya mereka dapat menguasai konsep baru dengan mudah. Ya, dan juga kalau mereka di sekolah, mereka juga dilindungi. Ya, mereka juga berkawan dengan orang yang tepat. Dan tidak hanya itu, Kalau dapat dengar suara Pastor, sorry saya teruskan, mungkin lain. teruskan, Oke, teruskan. kita teruskan. Haleluya Bapa, kami menyerahkan sekali lagi Tuhan persekolahan, sesi persekolahan ini Bapa, khususnya bagi anak-anak kami yang sedang mendaftar Tuhan, khususnya bagi tingkatan 1, bagi tahun 1 hingga tingkatan 6 Bapa, tingkatan 6 Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan mereka khususnya dari segi pelajaran mereka. Tuhan, kami berdoa agar mereka diberikan hikmat, diberikan damai sejahtera, supaya mereka dapat menguasai konsep-konsep baharu dengan mudah Tuhan dan dengan cemerlang Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan, supaya anak-anak kami Tuhan dapat bersama mereka memahami Tuhan setiap apa yang guru ajarkan, dan kami juga berdoa supaya guru-guru kami diberikan hikmat Tuhan, diberikan pengetahuan yang luar biasa, supaya mereka dapat menyampaikan segala ilmu, segala kemahiran dengan baik dan dengan mudah, supaya anak-anak kami mudah memahami Bapa. Ini doa kami, dan kami berdoa Tuhan, semua anak kami doakan anak kami di BM Central City juga Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan tetap takut kepada Engkau Tuhan, karena dalam Amsal 1:7 menyatakan takut akan Tuhan adalah pemulaan pengetahuan, supaya mereka diberikan pengetahuan Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi keselamatan dan pelindungan karena anak yang di sekolah ini Bapa, kami berdoa Tuhan, keluar masuk mereka dari rumah, datang ke sekolah, dan berada di sekolah, Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, malaikat-malaikat Tuhan bersama dengan mereka. Jauhkan mereka dari segi kemalangan, baik itu di sekolah Tuhan, di luar kuasa sekolah, di mana anak-anak kami berada Tuhan, kami berdoa. Engkau menyertai mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tidak mahu mereka dilanda kecederaan Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, mereka adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan pasti diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk pengetua, guru besar, guru-guru, supaya mereka sentiasa alert melihat sekeliling sekolah. Sekiranya ada bahaya-bahaya, berikan mereka petanda-petanda Tuhan, supaya mereka cepat bertindak Tuhan, mengatur dan mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami supaya mereka tetap tabah dan kuat dalam mengatasi sebarang cabaran atau kebimbangan yang mereka hadapi. Tuhan, kami berdoa pada saat malam hari ini, Tuhan, kami berdoa khususnya bagi ICF Interschool Christian Fellowship yang ada di Negeri Sarawak. Tuhan, pada malam hari ini, kami berdoa setiap pastor yang menguruskan ICF ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru di sekolah, agar mereka rindu Tuhan, rindu untuk melayani. Sebab kami tahu Tuhan, melalui ICF Tuhan, anak-anak kami dapat dibawa mendekat kepada Engkau Bapa. Ini doa kami Tuhan, kerinduan kami melihat anak-anak kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau, semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan. Sebab di dalam Engkau Tuhan mereka dapat cemerlang, di dalam Engkau mereka memperoleh berkat, karena di luar Engkau Tuhan, mereka tidak punya apa-apa. Kami tidak ada apa-apa Tuhan di luar Engkau, tapi di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus saja kami dapat melakukan segala perkara Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa yang amat penting sekali, yaitu pertumbuhan rohani anak-anak kami Tuhan, supaya mereka makin bertambah dalam iman mereka, dalam kasih mereka, dan dalam pemahaman tujuan kehidupan mereka, tujuan Tuhan yang Tuhan taruhkan, yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan,
Anak-anak kami Tuhan terus kuat dalam Engkau. Terus rindu Tuhan mencari Engkau. Terus rindu Tuhan untuk mendekat kepada Engkau Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan sekali lagi anak-anak kami khususnya sesi persekolahan ini. Tuhan kami berdoa. Engkau pasti menyertai anak kami Tuhan dari awal mereka mendaftar. Sehingga mereka tamat selesai dalam pengajian mereka, dalam persekolahan mereka. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Immanuel, Engkaulah Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami angkatkan perkara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa bagi perkara ini. Amin. Shalom dan selamat malam. Kita balik ke perkara doa yang kedua, yaitu penggumulan hidup jemaat. Oke. Semua orang tidak kira statusnya tidak lepas dari pergumulan. Mula dari pergumulan yang kecil atau ringan sampai pergumulan yang besar ataupun berat. Entah pengumpulan mengenai keluarga, teman hidup, pekerja, ekonomi, kesehatan, perhubungan dengan sesama dan lain sebagainya. Ada kalanya pergumulan itu dapat kita atasi, tetapi tidak sedikit juga membuatkan kita berada pada keadaan yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Apabila Anda mengasihi Tuhan pada hari ini, pergumulan apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan selalu menyertai dan mengasihinya, dan kasih-Nya menaungi dan peduli kepada kita. Dia tidak pernah jauh dari kita, bahkan Dia berjanji akan memberi kelegaan kepada setiap kita yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika kita menghadapi dan mengalami pergumulan yang berat adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Kita lihat dalam petikan firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Perkara doa kita yang pertama, mohon agar jemaat yang mengalami pergumulan mendapat ketenangan dan kesejahteraan dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini. Yang kedua, doa bersama agar setiap rantaian pergumulan yang mengikat mereka diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan mereka mendapatkan keselesaan, harapan, dan penyembuhan. Doa kita yang ketiga, doakan agar Tuhan menyediakan bekalan dalam kehidupan mereka, terutamanya dalam kesukaran keuangan, pekerjaan, atau situasi keluarga. Yang keempat, doakan agar mereka mendapat pembaharuan iman, harapan agar mereka mendapat kekuatan dan ketenangan dalam perjalanan rohani mereka. Oke, mari kita sama-sama bawakan perkara doa kita yang kedua ini, yaitu pengumuman hidup jemaat. Haleluya, 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 haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih padamu ya Bapa, karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu juga ya Bapa, memberikan kami kekuatan, kesehatan kepada kami pada hari ini ya Bapa. Nah, kami bersyukur ya Bapa, kami dapat berkumpul sekali lagi dalam mesbah doa kami dan perkara-perkara doa kami pada malam ini ya Bapa. Dan kami berdoa ya Bapa, untuk perkara doa kami panjangkan kepada Engkau ya Bapa, yaitu pergumulan hidup jemaat ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa kepada Engkau ya Bapa, agar setiap jemaat-jemaat-Mu ya Bapa yang
yang mempunyai pergumulan pada saat ini ya Bapa, baik di dalam pekerjaan mereka, di dalam ekonomi mereka ya Bapa, dan di dalam keluarga mereka juga ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, Engkau campur tangan ya Bapa. Setiap apa yang mereka gumulkan pada saat ini ya Bapa, agar mereka terus mendekat hati mereka ya Bapa, membawakan setiap pergumulan mereka kepada Engkau ya Bapa, agar setiap pergumulan mereka Engkau bukakan jalan kepada mereka juga ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa, agar jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan ini diberi ketenangan dan kesejahteraan dalam menghadapi masa-masa suka mereka ya Bapa. Di saat mereka tidak ada harapan ya Bapa, Engkau turun tangan ya Bapa. Engkau menggerakkan Roh Kudus mereka ya Bapa, agar mereka dapat berdoa ya Bapa, mendekati hati mereka kepada Engkau ya Bapa, menyerahkan setiap pergumulan mereka kepada Engkau juga ya Bapa. Dan kami berdoa kepada Engkau Bapa di surga, agar setiap rangkaian pengumuran yang masih mengikat mereka ya Bapa, diputuskan segala ikatan-ikatan roh-roh yang masih mengikat jiwa mereka ya Bapa, membawa mereka ke dalam pergumulan mereka juga ya Bapa. Kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami mohon ya Bapa agar mereka menyerahkan semua pergumulan mereka kepada Engkau ya Bapa, untuk mendapatkan keselesaan, harapan dan penyembuhan di dalam apapun yang mereka gumul ya Bapa. Sekiranya mereka mempunyai pergumulan dalam kesehatan mereka ya Bapa, saat ini ya Bapa, Engkau berikan kesembuhan kepada mereka ya Bapa, agar mereka dapat kesembuhan secara totalnya ya Bapa. Dan kami berdoa juga ya Bapa kepada Engkau Bapa di surga ya Bapa, di dalam penyediaan bekalan mereka ya Bapa, di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang mereka hadapi di saat ekonomi negara yang tidak menentu ini ya Bapa, dalam apapun yang mereka kurang ya Bapa, Engkau menyediakan sesuai mengikut kehendak Engkau juga ya Bapa. Dan kami berdoa ya Bapa, terutamanya mereka yang mempunyai kesukaran dalam keuangan mereka ya Bapa, Engkau mencukupi keuangan mereka juga ya Bapa, di dalam pekerjaan mereka ya Bapa, di dalam masalah-masalah pekerjaan mereka ya Bapa, Engkau berikanlah mereka datang kepada Engkau ya Bapa, menyerahkan setiap masalah mereka ya Bapa, agar mereka diberikan orang yang tepat ya Bapa, untuk memberi mereka bimbingan ya Bapa di dalam pekerjaan. Berikan mereka kebijaksanaan ya Bapa, hikmat ya Bapa, agar mereka dapat memberi mereka ya Bapa untuk menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan dalam pekerjaan mereka juga ya Bapa. Begitu juga dengan situasi keluarga mereka ya Bapa. Mungkin mereka sekarang ini ada menghadapi masalah di dalam keluarga mereka ya Bapa, baik di dalam hubungan suami istri ya Bapa, di dalam hubungan mereka bersama dengan anak-anak mereka, dengan saudara-saudara mereka ya Bapa. Biarlah roh kasih-Mu turun kepada mereka ya Bapa, agar mereka mempunyai roh saling mengasihi ya Bapa. Dan kami berdoa ya Bapa, mereka kalau sekiranya mereka ada mempunyai kesakitan ataupun kemarahan di antara satu sama lain ya Bapa, Engkau berikan roh mengasihi, roh mengampuni di antara satu sama lain ya Bapa. Dan kami berdoa juga ya Bapa di surga ya Bapa, agar mereka dapat memperbaharui iman, harapan, agar mereka mendapat kekuatan dan ketenangan di dalam perjalanan rohani mereka ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, Engkau turun tangan ya Bapa kepada mereka yang tidak kuat di dalam iman mereka ya Bapa, agar mereka dapat menyerahkan seluruh hidup mereka ya Bapa, berbalik kepada Engkau ya Bapa, mencari aktif juga di dalam hal-hal rohani ya Bapa, untuk menguatkan iman mereka ya Bapa, mencari wajah Engkau ya Bapa, dan berikan mereka roh yang menyerahkan setiap jiwa dan
akal fikiran mereka tertuju kepada Engkau ya Bapa, agar mereka terus membangun di dalam rohani mereka ya Bapa. Dan kami berdoa juga kepada mereka bagi mereka ya Bapa, agar mereka mencari ataupun meluahkan setiap pergumulan mereka kepada orang-orang yang tepat, mencari bimbingan dan sokongan daripada orang-orang yang tepat seperti pemimpin-pemimpin pastor ya Bapa, untuk membimbing mereka di dalam kerohanian dan terus menyerahkan hati mereka juga ya Bapa, untuk terus menyerahkan kehidupan mereka kepada Engkau ya Bapa. Kerana kami tahu ya Bapa, Engkau lah sumber kekuatan kami ya Bapa, sumber pengharapan bagi kami ya Bapa. Engkau lah kekuatan bagi mereka juga ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa, agar mereka mencari wajah Engkau ya Bapa, dan memberikan kekuatan kepada mereka ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Setiap apa yang mereka serukan ya Bapa, dan berdoa kepada Engkau, kami serahkan semuanya di dalam Engkau ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, kami serahkan setiap perkara doa kami yang kedua ini ke tangan Engkau ya Bapa, agar mereka terus kuat di dalam Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Oke, shalom dan selamat datang semua kepada jemaat. Terima kasih kepada berdoa pertama kita, Dr. Joshua, dan juga pendoa kedua kita itu Sis Veronica. Haleluya. Kita teruskan lagi untuk perkara doa kita yang ketiga, yaitu perkawinan yang kukuh. Kawin memang mudah, tetapi cabaran sesudah kawin itulah yang sukar. Maka apa yang terjadi di kana boleh juga terjadi pada setiap pasangan suami isteri. Lambat laun, mereka pun akan mengalami kehabisan wine, walaupun Yesus selalu berada di tengah-tengah mereka. Berita baik untuk pasang di dalam Kristus. Walaupun ada krisis rumah tangga, tetapi Tuhan sentiasa memberi kita kesempatan yang berlimpah untuk menjadikan perkawinan kita sama atau lebih hebat daripada yang dahulu. Yesus itu berperanan bagi pasangan yang mahu Kristus campur tangan di dalam perkawinan mereka. Dia hadir bukan hanya pada masa-masa yang serba okey, tetapi pada setiap masa, baik dalam suka maupun duka. Okey, seperti mana yang terdapat dalam firman Tuhan, iaitu Yohanes 2, ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Okey, kita punya perkara doa kita. Di sini saya tengok ada 5 perkara doa kita untuk malam ini ya. Doa yang ketiga ni. Yang pertama, okey, doakan agar komunikasi terbuka serta jujur antara pasangan suami isteri, supaya mereka dapat memahami dan menyokong satu sama lain. Kedua, doakan agar kasih sayang tanpa syarat dan pengampunan membolehkan kedua pasangan memberikan belas kasihan dan pengertian antara satu sama lain. Ketiga, doakan agar hormat, penghargaan dan sokongan berkembang dalam perkahwinan. Yang keempat, doakan agar terdapat hikmat dalam urusan kewangan dan kestabilan dalam keadaan kewangan keluarga, supaya tekanan kewangan tidak menghalang kekuatan ikatan perkahwinan. Yang kelima, akhir, doakan agar terdapat pertumbuhan rohani dan kedekatan dalam perkahwinan, supaya pasangan tersebut dapat membesar dalam iman bersama dan mendapat kekuatan dalam perjalanan rohani bersama. Okey, jemaat semua, di sini saya nak simpulkan perkara yang penting
dalam uh, mengukuhkan perkawinan ataupun mengukuhkan pasangan suami istri ini. Kalau bagi saya lah, yang pertama, hidup harus dijiwai oleh kasih sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan bukan setakat mengasihi, tetapi harus menghormati. Itu adalah yang paling penting. Menghormati pasangan masing-masing itu adalah penting. Dan juga harus percaya pada pasangan masing-masing. Dan macam saya ni, prinsip saya harus jangan bersia. Itu yang penting tuh. Jangan bersia. Apa jua masalah, apa jua keadaan, kita harus berterus terang dengan pasangan kita. Karena tiada siapa lagi yang lebih dekat dengan kita, lebih mengetahui akan kita, melainkan Tuhan dengan istri kita. Haleluya. Oke, haleluya. Oke, kita teruskan lagi dengan doa. Saya akan memimpin kalian semua dalam doa ya. Oke. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ura basyandai, kura diskala baba, haleluya. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Yesus Kristus anak tunggal Allah yang berkuasa. Terpujilah Engkau Tuhan, berkuasalah Engkau Tuhan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini Tuhan, pada mezbah doa yang ketiga itu perkawinan yang kukuh. Kami percaya Tuhan Engkau pendengarkan setiap doa kami pada malam hari ini Tuhan. Doa kami yang mungkin penuh pengertian dalam setiap pasangan kami Tuhan, dalam setiap hubungan kami pasangan suami istri ataupun yang baru berkahwin ataupun yang dah lama berkahwin Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sentiasa bersama-sama kami Tuhan. Engkau sentiasa memimpin kami Tuhan ke jalan yang benar. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Oh, Tuhan kami berdoa agar komunikasi terbuka serta jujur antara pasangan merupakan perkara yang amat penting dalam hidup kami Tuhan. Karena di sini kita akan melihat tidak akan berlaku sebarang perselisihan paham sekiranya kita jujur di antara pasangan masing-masing dan percaya akan pasangan masing-masing dan tiada prasangka terhadap pasangan masing-masing. Itu adalah penting, komunikasi yang terpenting dalam setiap hubungan perkawinan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Dan kami doa juga Tuhan agar kasih tanpa syarat ataupun kasih agape dan pengampunan membolehkan kedua pasangan memberikan belas kasihan dan pengertian antara satu sama lain. Bukan setakat kepada suami istri atau bukan setakat kepada pasangan kita masing-masing, tetapi kita harus beri kasihan kepada kawan-kawan kita, sahabat kita, saudara mara kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, saudara seiman kita, dan anak-anak kita, dan juga yang mengenali diri kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Dan kami juga doa Tuhan agar hormat, penghargaan dan sokongan berkembang dalam perkawinan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya kami tidak doakan agar kasih sayang tanpa syarat berlaku dalam kami Tuhan, berlaku dalam setiap pasangan kami Tuhan, berlaku dalam setiap pasangan gereja BAM Center City Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga Tuhan terus berdoa agar jauhkanlah perselisihan di antara suami istri, karena kami inginkan kebahagiaan dan penuhilah kami dengan kasih-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, kami tidak mahu, kami sekiranya boleh, kami ingin kami dijauhkan daripada godaan iblis yang ingin merosakkan setiap hubungan kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Kau dengarkan doa kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan pada hari ini Tuhan akan terjadi pada semua jemaat-jemaat yang pasangan sama ada suami istri ataupun yang baru berkahwin Tuhan, akan terjadi pada mereka Tuhan. Kasih agape Tuhan, kasih yang tak bersyarat, kasih yang tidak mengenal akan arti lelah, kasih yang tidak akan mengenal arti jemu Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, doa karena kami percaya Tuhan, doa merupakan nafas hidup rohani kami yang percaya akan Engkau. Oh haleluya Tuhan. Melalui doa kami akan memperoleh kebijaksanaan serta bimbingan dari Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Jauhkanlah kami Tuhan, jauhlah kami dari sebarang perselisihan paham Tuhan, perselisihan yang tidak mendatangkan faedah, perselisihan yang tidak memberi manfaat kepada kami Tuhan. Kami tak mau jadi dalam hubungan kami sebagai suami istri Tuhan. Dan kami inginkan perkawinan kami yang kukuh Tuhan, kukuh selama-lamanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang bisa memberi kebahagiaan kepada kami Tuhan, malah kepada semua kami Tuhan yang percaya akan Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, bertabah, jujur, ikhlas terhadap pasangan masing-masing agar dapat terus menikmati suami istri
yang berkekalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan akhir doa kami Tuhan, yaitu doa agar terdapat tumbuhan rohani dan kedekatan dalam perkawinan supaya pasangan tersebut dapat membesar dalam iman bersama dan dapat kekuatan dalam perjalanan rohani kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang berlaku di antara sekeliling kami Tuhan, semuanya adalah atas rencana Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, doa kami yaitu urusan keuangan Tuhan dan kestabilan dalam keadaan kami Tuhan. Semuanya berjalan dengan lancar Tuhan. Tiada sebarang masalah Tuhan. Kiranya ada masalah Tuhan, kami tetap percaya akan Kau Tuhan. Kami tidak akan berpilih kasih Tuhan. Dan kami akan tetap ingatkan ke Tuhan. Kemana saja kami pergi Tuhan. Apa saja keadaan yang berlaku pada diri kami Tuhan. Kami tetap akan berdoa kepada Kau Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah membina asas perkawinan kami Tuhan di atas kepercayaan iman dan juga ketaatan pada firman-Mu. Haleluya Tuhan. Kami mohon bimbingan dan kekuatan dari-Mu untuk terus memperkuatkan asas kami dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Berkuasalah Kau Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah doa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Terima kasih kepada aunty dan uncle-uncle untuk perkara doa yang sebelumnya. Sekarang kita akan pergi ke perkara doa keempat, iaitu berdoa untuk para pelajar universiti. Next. Okay. Kehidupan seorang pelajar unik bukan semata-mata kerana ia dapat belajar sebab belajar dapat dilakukan di mana saja, tetapi kerana ia mendapatkan pelajarannya di sekolah. Oleh itu, tergantung dari sekolah di mana ia belajar, seorang pelajar akan dibentuk. Juga tergantung dari bagaimana seorang pelajar merespons pelajaran yang diberikan kepadanya di sekolah. Ia akan dinilai oleh sekelilingnya. As Christians, you should study hard and perform well in your academic study. If you do not, people around you will see how you are affected by your belief. What then makes you different from non-Christians? And what will make them be interested in Christianity? Jika Anda bergelar pelajar, Anda harus memperhatikan pelajaran Anda di sekolah dan perlu bertekun dalam mempelajarinya. Tidak bermalas dan terlalu banyak berfoya-foya, apalagi mengabaikan yang menjadi tanggungjawab sebagai pelajar. Ini adalah kriteria esensial bagi seorang pelajar yang memuliakan Tuhan. Next. Okay. Ayat yang diambil dari Alkitab untuk perkara doa ini adalah Lukas 12 ayat 32. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Okey, ini adalah perkara-perkara doa berdasarkan poin poin perkara doa keempat kita. Ya, yang pertama adalah mari kita berdoa agar pelajar uni yang akan mulai semester mencari hikmat dari Tuhan di atas segala-galanya. Semoga mereka dapat membezakan suara dan taktik musuh ketika mereka menjalani pengajian. Kedua, doakan agar mereka menjumpai persahabatan yang membawa mereka kepada kebaikan dan memberi sokongan sepanjang perjalanan akademik mereka. Ketiga, semoga pelajar universiti menjalani kehidupan Kristian yang autentik dan bermakna. Doakan agar mereka mencontohi kesucian di rumah, di gereja dan di interaksi harian mereka. Poin terakhir adalah doakan agar pelajar memahami makna sebenar menjadi murid. Semoga mereka bersedia memikul salib mereka setiap hari dan bersedia menderita demi Kristus. Baik, sekarang kita akan mula doa untuk perkara-perkara tersebut. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala-galanya yang Engkau telah lakukan untuk kami Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Menyayangi dan Maha Mulia. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang rendah Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami mohon Tuhan keberkatan-Mu atas
para pelajar universiti yang akan memulai semester baru mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar Engkau mengaruniakan kepada mereka hikmat-Mu Tuhan yang mengatasi segala-galanya Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai pelajar Tuhan. Semoga dalam setiap langkah perjalanan perjalanan kami di dalam universiti Tuhan, dalam akademik kami Tuhan, Engkau membimbing kami untuk membedakan suara dan taktik-taktik musuh yang dapat menghalangi kami dalam mencapai sukses Tuhan dalam pelajaran kami Tuhan. Tuhan, kami meminta agar Engkau memberikan kami ketajaman spiritual juga Tuhan untuk mengenali tipu daya setan Tuhan dan kekuatan jahat Tuhan yang mungkin menjadi tentangan terhadap kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami dapat berjalan dengan keyakinan dan keberanian Tuhan, dengan bimbingan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan sebagai pelajar. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau menyertai kami dengan keputusan kami dalam persahabatan kami Tuhan, agar kami dapat menjalinkan hubungan persahabatan yang benar Tuhan di dalam mata-Mu Tuhan, mengikut kehendak-Mu Tuhan. Guide us supaya perjalanan persahabatan kami Tuhan dapat memberi kebaikan kepada kami Tuhan secara dalam segi apa saja Tuhan, terutamanya dalam pertumbuhan rohani kami Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau menjadikan teman-teman kami ini Tuhan sebagai sumber dukungan dan inspirasi Tuhan dalam menghadapi tantangan akademik di universiti masing-masing Tuhan. Setiap ikatan persahabatan kami Tuhan, kami berdoa Tuhan agar dapat mengeratkan hubungan kami dengan dengan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan agar kami sebagai pelajar universiti ini Tuhan dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang otentik Tuhan, dan yang memberi makna Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan agar Engkau membantu kami untuk mencontohi kesucian dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan, baik di rumah, di gereja, in our daily interactions, atau yang selebihnya Tuhan yang kami tidak dapat mention Tuhan, tetapi kami berdoa Tuhan, kami meletakkan our hope in You, our faith in You Lord, supaya kehidupan kami dapat menjadi cermin dari dapat mencerminkan kehadiran-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Seterusnya Tuhan, kami juga ingin berdoa agar untuk memohon Tuhan agar Engkau memberi pengertian kepada kami sebagai para pelajar universiti tentang makna sejati menjadi murid-Mu Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan untuk memahami bahawa mengikut-Mu bukanlah sesuatu perkara yang mudah Tuhan, tetapi sebuah panggilan yang memerlukan pengorbanan Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Terutamanya kami Tuhan yang berjiwa muda Tuhan, bukan senang untuk kami mengakui Tuhan, bukan senang untuk kami to stick to a routine, not that even walaupun kami cuba sedaya upaya Tuhan, tetapi kalau kami bergantung terhadap kemampuan diri Tuhan, memang tidak ada apa yang saja boleh, nothing is possible Lord. But if we lean on You Lord, and we ask for Your help Lord, everything is possible Lord.
everything is possible with your help. So berikanlah kami Tuhan keteguhan hati untuk memikul salib kami Tuhan setiap hari dan bersedia untuk menderita demi kemuliaan-Mu Tuhan. Semoga iman kami Tuhan tidak tergoyah Tuhan untuk menghadapi cobaan-cobaan dan tantangan hidup Tuhan, terutamanya di dalam universiti dan di kalangan kawan-kawan kami yang tidak seiman Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan dengan penuh kepercayaan Tuhan, dan kami menyerahkan Tuhan doa ini di dalam tangan-Mu Tuhan, kerana kami percaya Tuhan Engkau adalah Tuhan yang mendengarkan doa-doa kami Tuhan dan memberi jawapan Tuhan kepada kami menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Thank you, Alin. Thank you. Terima kasih saudara kita Joni. Terima kasih saudara kita Dr. Joshua dan juga Sister Veronica untuk doa-doa kita pada malam ini. Terima kasih, saya sangat terharu kita boleh berdoa bersama-sama. Dan untuk pengumuman, saya minta pemimpin gereja singgah sekejap, jangan keluar dulu, nanti ada perbincangan ringkas. Okay. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mezbah doa kita malam ini, saya ingin ucapkan terima kasih sama-sama kepada kita semua yang terlibat pada malam ini. Saya percaya Tuhan, ketika kita berdoa, Tuhan mendengar doa kita. Okay. Percayalah bahwa setiap perkara-perkara yang kita sampaikan itu akan sampai ke tangan Tuhan. Dan waktunya Tuhan akan memberkati kita, itu bagian Tuhan sendiri. Bagian kita adalah berdoa. Berdoa, berkata-kata kepada Tuhan. Jadi saya dorong kita dimanapun kita berada, apapun situasi kita, mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, bergumul, berdoa, menangis dengan Tuhan, kepada Tuhan, dan membawakan doa-doa kita. Anak-anak kita, pekerjaan kita, keluarga kita, masa depan kita berdoa agar Tuhan terus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa sebelum kita selesai. Kami beri pujian, beri syukur. Kami persembahkan pujian kami kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang layak menerima pujian kami. Engkau adalah Allah yang mendengarkan doa-doa kami. Dan Engkau Allah yang akan mencurahkan berkat-berkat doa. Setiap permohonan kami naikkan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang sebagai Bapa kami, yang peduli, yang mengerti kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan malam ini ketika kami bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus Engkau memberkati doa dan permohonan kami. Kami serahkan juga istirahat kepada malam ini, baik persiapan anak kami yang akan bersekolah besok, bagi yang akan bekerja, Tuhan beri kekuatan, beri hikmat kepada setiap kami. Bela anugerah Tuhan melimpah-limpah atas kami. Kasih karunia Tuhan melimpah atas setiap jemaat BMC City. Tuhan terima kasih. Untuk hari-hari yang mendatang Tuhan kami percaya Engkau akan terus memberkati jemaat ini dengan kesehatan, dengan kebahagiaan, dengan kesatuan, dan pelindungan kepada Engkau. Kemanapun mereka pergi selepas ini Tuhan, dalam ketika mereka tidur di bilik mereka, di katil mereka Tuhan, bila berkat Tuhan dicurahkan ke atas mereka. Ketika mereka memejamkan mata mereka dan mereka akan membukakan mata mereka, mereka akan bangkit dengan kekuatan kesehatan yang baru. Terima kasih Bapak. Saudara saya kasihi, pulanglah kiranya kasih kepada Allah Bapa kita. Penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Immanuel dan damai sejahtera daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, good night. Tuhan memberkati kita.